Tanpa rencana, sumber daya manusia hanyalah keberuntungan. Tapi dengan perencanaan yang tepat, SDM bisa menjadi senjata utama suatu perusahaan. Hai, saya Kriselin Estelita Tangkuman, dan di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan sumber daya manusia, tujuan, manfaat, dan juga proses. Nah teman-teman, kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu perencanaan SDM. Nah, apa sih perencanaan SDM itu? Nah, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk memastikan organisasi memiliki jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, teman-teman, saat ini saya akan membahas tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Apa sih yang menjadi tujuan dari sumber daya manusia? Mari kita bahas. Yang pertama adalah menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi, di mana hal ini agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Dan yang kedua, mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan internal, yang dimana seperti perubahan teknologi, persaingan, dan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, ada mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, hal ini adalah perencanaan yang baik membantu menghadapi tantangan di masa depan. Nah, dan yang keempat adalah menyiapkan kader untuk posisi kunci, di mana termasuk perencanaan suksesi atau yang bisa kita bilang succession planning. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Nah, yang pertama adalah menyediakan tenaga kerja yang berkualitas, dan bagian yang kedua adalah efisiensi biaya tenaga kerja, dan yang ketiga mendukung perencanaan pelatihan dan pengembangan, dan yang keempat meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir meminimalkan risiko sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah teman-teman, dalam perencanaan sumber daya manusia ada prosesnya juga loh, dan proses ini terbagi dalam 5. Di sini saya akan menjelaskan 5 dari proses tersebut. Dan yang pertama adalah analisis situasi saat ini, di mana hal ini melakukan analisis jumlah dan kemampuan sumber daya manusia. Dan yang kedua, perkiraan kebutuhan SDM di masa depan. Dan yang ketiga adalah analisis kesenjangan dari sumber daya manusia. Dan yang keempat, strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, evaluasi dan pemantauan. Nah, saat ini saya akan menjelaskan contoh satu kasus kecil tentang bagaimana perencanaan sumber daya manusia. Bayangkan di sebuah perusahaan retail berencana membuka 5 cabang baru tahun depan. Nah, di mana manajemen perlu menghitung berapa kasir, supervisor, dan manajer toko yang dibutuhkan. Dan juga apakah karyawan lama masih bisa dipromosikan atau perlu rekrut eksternal. Dan yang terakhir, pelatihan apa yang dibutuhkan untuk posisi baru. Nah, ini adalah penjelasan singkat contoh kasus mengenai perencanaan sumber daya manusia. Semoga bermanfaat ya.